Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari awal kita katakan, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, bersama Yesus hatiku
Yesus. Jawaban. Ayo sama-sama sembah Tuhan. Hanya bersama Tuhan, hanya Yesus. Ketenangan, kedamaian kami terima. Hanya Engkau jawaban, hanya Engkau tempat kami berteduh, tempat kami mengadu. Syakandara bayarana mata syandaramu. Ya Yes Jesus. Syaramata bayarana mata syandaramu. Ayo sekali lagi dari awal kita katakan lagu ini bersama-sama. Kala ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan bersama Dia, bersama Dia. Walau bersama hanya Yesus, hanya Yesus jawaban. Ayo sekali lagi, lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama Dia, bersama Dia. Hatiku bersama Dia. Satu pun dapat, tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam bersama Dia hatiku tenang, walau hidup. Saya undang Ibu Gembala. Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun, dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku.
Kiara bayara lama sikira bayara lama ya. Rohmu turun atas kami semua Tuhan. Engkau memelihara, Engkau menemani kami di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu sekali lagi Tuhan untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau penolong, Engkau yang memberikan kami kekuatan baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami lebih daripada pemenang dan kami mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi yang mengalahkan setiap badai yang ada dalam hidup kami. Bapa, Engkau ada bersama kami dan turunlah urapan-Mu sekali lagi. Ya, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Saudara, sebelum duduk katakan, damai hanya di dalam Yesus. Damai hanya di dalam Yesus. Boleh salam kiri kanan, damai hanya di dalam Yesus. Damai hanya di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat memasuki bulan ketiga. Ya, sudah masuk bulan ketiga dari tahun 2025. Apa yang sudah kita dapat bersama dengan Tuhan memasuki tahun ini? Ya, saudara pasti ada pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan yang disebut tahun penuaian. Apakah saudara sudah menuai sesuatu atau sedang dalam proses? Tidak masalah. Yang penting tema bulan ini ya dari Pak Niko kemarin disampaikan adalah menyenangkan hati Tuhan. Mari katakan kiri kanan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Nah, tema kita di sini di Pondok Gede saya sudah persiapkan dan itu benar-benar bisa nyatu klop saudara. Yaitu yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui satu pertobatan, dua pemulihan, dan ketiga berjaga-jaga sampai Tuhan datang kembali. Jadi ini bersatu bersama-sama tema pusat dan tema kita di sini-sini, yang di sini, saudara. Nah, bagaimana kita untuk bisa masuk di dalam menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama kita harus menanggalkan setiap keangkuhan kita, setiap kesombongan, setiap kemampuan yang kita pikir itu dari kita sendiri. Tapi tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan tanpa kebaikan Tuhan. Karena kita melihat orang Amerika yang begitu songong saudara ya, somse itu ya, merasa adik negaranya super power. Tapi sekarang apa yang ada ya di daerah-daerah yang tertentu kemarin itu sungguh-sungguh sangat mengerikan saudara. Jadi apa yang dia punya bisa habis dalam hitungan detik saudara. Nah itu sebabnya kita diingatkan supaya kita itu hanya mengagungkan Tuhan. Karena semua yang kita ada itu hanya anugerah Tuhan. Anugerah atau favor. Bahasa kerennya. Anugerah itu artinya saudara sesuatu yang harusnya bukan haknya kita. Tapi kita terima karena kasih Tuhan. Spesial dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya. Ada seorang yang cacat. Yang mungkin tidak punya lengan, tidak punya kaki. Tapi dia bisa mendapatkan jodoh. Seorang yang sangat baik. Yang sangat mengasihi dan hidup terus dalam damai, dalam saling mengasihi. Nah itu adalah favor. Itu adalah anugerah. Ya kan? Kalau saudara ada anak-anak muda mungkin ya, sekolah tidak habis SMA. Tapi masuk bekerja dengan baik, dengan setia, dengan rajin. Ya, bos melihat itu, lalu dia naikkan menjadi dari supervisor, lalu naik lagi jadi manajer dan akhirnya menjadi direktur
satu hari nanti terus menjadi wakil bos. Itu ada saudara, saya melihat itu. Nah, itu adalah anugerah, favor dari Tuhan. Yang sebetulnya dia nggak mampu saudara. Dia nggak mampu untuk mencapai ke situ. Tetapi Tuhan yang memampukannya. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya di Yeremia 9 ayat 23, 24. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. Untuk ayat yang pertama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar sampai di situ. Semuanya itu kusukai. Siapa yang suka? Tuhan Allah kita. Pakai K-nya besar, ya. Jadi Bapa kita, Tuhan kita suka kalau kita itu apa? Bermegah karena apa? Mengenal aku, mengenal Bapa kita, mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan menunjukkan kasih setia dan keadilan dan kebenaran di bumi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah setitik pun, saudara. Yang kita yang sendiri yang seringkali meninggalkan Tuhan. Sedikit kecewa, sedikit tidak mencapai apa yang dia doakan, menggerutu. Di sini memang nggak ada yang menggerutu pasti. Katakan amin dong. Kalau kan ada itu tadi 5 menit yang lalu. Tapi sekarang sudah bertobat. Amin. Karena ketika kita menggerutu, langsung kekuatan kita tuh turun, saudara. Karena apa? Karena iblis yang masuk langsung. Roh iblis langsung masuk. Ketika kita kesel, ketika kita ngomel, ya, langsung itu membuka celah buat iblis menguasai kita lebih lanjut. Jadi jangan pernah, seburuk apapun keadaan kita, coba sekuat tenaga untuk mengatakan puji Tuhan. Amin. Amin. Tiba-tiba enggak salah apa-apa di PHK. Bisa. Puji Tuhan. Bisa enggak? Bisa, Mas. Kalau kita bilang puji Tuhan, Tuhan tanggung jawab atas kita. Dan dia akan bukakan pintu-pintu yang lebih lebar lagi. Double porsi buat kita. Yakinlah. Ya. Jadi itu menyenangkan Tuhan, saudara. Caranya itu beberapa poinnya, yaitu kita harus bertobat dari setiap masalah kita, masalah hati, dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Lalu dari bertobat akan terjadi pemulihan, dan dari pemulihan itu kita akan mendapatkan berkat-berkat apa saja yang kita rindukan. Lalu selanjutnya hidup kita harus berjaga-jaga setiap saat. Mari kita lihat. Yang pertama, bertobat. Tuhan mau kita bertobat setahun sekali, ya. Seperti orang-orang di sana. Ya. Maafkan apa? Itu minta izin. Tapi kita kapan bertobatnya? Setiap saat. Setiap hari. Apakah kita berdosa setiap hari? Mungkin. Mungkin saja. Dari mulut kita, dari tindakan kita, dari hati kita. Yang seperti tadi itu mungkin pernah memegahkan diri. Ya, kalau kita ngomong sama teman, saya nggak ngomong sombong, itu udah sombong sudah. Ya kan? Saya punya teman kayak gitu, selalu ngomongnya, saya nggak ngomong sombong. Nah itu sudah sombong kamu ya. Karena selanjutnya dia akan cerita keadaannya dia. Aku kemarin ini loh, juara 1 misalnya. Kemarin ini loh, berhasil, sukses.
seolah-olah itu kekuatannya dia. Ya, jadi biarlah kita hanya karena Tuhan aku mengalami ini, aku mendapatkan ini, favor, anugerah daripada Tuhan. Adik, dari situ kita cek diri kita masing-masing, apakah kita masih ada memegahkan diri kita di hadapan orang-orang banyak. Kurang mengandalkan Tuhan juga termasuk. Ya, kalau ada berhasil sesuatu kita bilang, ya kan ini karena aku bekerja dengan semangat. Aku sekolah sampai tinggi. Ya, aku mampu melakukan ini. Bukan aku. Tetapi biarlah kita bilang semua karena anugerah Tuhan. Ada aminnya? Yang pinter. Engkau juga punya otak tuh cuman begini, saudara. Ya, jadi kalau otak itu sedikit aja digoyang sama Tuhan, ting gitu. Enggak usah 1 senti, saudara. Ini Bu Maria perawat yang luar biasa. Seberapa Bu goyangnya Bu? 1 mili mungkin ya. Udah aneh, saudara. Gak bisa kerja lagi. Orang ditanyain kemarin dari mana, itu aja dia udah blank. Tanyain 2.000 tambah 10.000, udah bingung. Itu loh, apa sih yang mau dibanggakan di dalam hidup ini. Tapi seringkali kita tidak mau berubah. Ayatnya di Yesaya 30 ayat 15-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang terakhir kita baca sama-sama, tetapi kamu enggan. Apa tuh enggan? Ogah. Gak mau. Gak mau apa, saudara? Gak mau apa nih maksudnya? Hah? Gak mau bertobat. Ya kan? Cuman hal yang sebetulnya tidak terlalu sulit. Tuhan cuma bilang kamu bertobat. Kamu tinggal diam. Ya, di situ kekuatanmu akan muncul. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang atas kita. Tapi gak mau. Gak mau suruh bertobat tuh gak mau. Artinya masa lalunya terus digondelin. Ya, semua masih dilakukan. Katanya memang percaya Tuhan. Tapi masih campur-campur. Kalau hari Sabtu katanya gak boleh bikin bisnis baru. Kalau mau besanan sama orang yang kelompok ini, show-nya ini tidak boleh. Yang kayak gitu-gitu masih dihitung, itu termasuk dosa loh. Percayalah, ada yang bertobat hari ini dari hal-hal itu. Lepaskan semuanya. Gak boleh 99%, saudara. Ya, supaya apa? Kita diam aja. Tuhan yang pimpin langkah kita. Dan kita mendapat keselamatan, kekuatan, dan kemenangan-kemenangan yang lain. Termasuk materi-materi yang kita butuhkan. Ya, tapi harus lepaskan itu semuanya. Ya, jangan sampai enggan, jangan sampai ogah. Kenapa ya kadang-kadang bisa ogah itu? Suruh melepaskan itu nggak bisa mengampuni, susah. Karena seperti yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan ya tentang 4 jenis tanah. Masih ingat? Ibadah 2. Ya, hanya di ibadah 2 itu. 4 jenis tanah perumpamaan. Yang pertama adalah tanah yang ditabur di apa? Yang pertama dulu pinggir jalan. Pinggir jalan ada tanahnya enggak? Tidak ada. Jadi itu artinya firman itu meleset. Ya, sudah disampaikan tapi enggak dianggap, udahlah enggak penting.
tidak bertumbuh sama sekali. No. Yang kedua adalah di tanah yang berbatu-batu dan tipis tanahnya. Bisa bertumbuh sebentar aja. Ya, sebentar aja. Lalu matahari terbit, memanasi dan mati dia. Benih itu. Karena masih ada batu. Nah itu dia. Ya, tidak mau bertobat. Tidak mau melepaskan cungkil batu-batunya, tidak mau. Nah yang ketiga adalah tanah yang semak duri. Tanahnya mungkin banyak subur, tapi ada semak duri. Tumbuh bersama-sama dan semak duri ini menghimpit, dia lebih kuat dan akhirnya benih itu mati. Apa itu? Semak duri adalah kekotoran-kekotoran. Yaitu tadi, tradisi-tradisi lama. Intimidasi orang dari dunia ini. Ngapain sih lu sok suci banget? Ke gereja ya ke gereja nggak apa-apa. Tapi masih boleh dong sembayang, masih boleh dong minta-minta kakek nenek di kuburan. Masih ada? Bertobat lagi itu. Enggak usah loh itu. Ya. Boleh nggak ke kuburan? Boleh. Sangat boleh. Tapi yang tidak boleh adalah berdoa di kuburan untuk yang mati. Itu. Nah kalau mau berdoa untuk yang hidup ya nggak usah di kuburan lah. Di rumah doa kita di atas lantai 3. Lebih khusyuk. Ngapain di kuburan? Ya, jadi hal-hal yang kecil-kecil semak duri itu yang akhirnya bisa menghimpit gitu loh. Tadi kepercayaan-kepercayaan ini sama gini gak boleh, hari apa gak boleh berbisnis, ya apalagi segala macam tradisional, ya itu harus diselesaikan, saudara. Karena tadi nyanyian terakhir bilang kalau kita cari damai di bumi tidak bisa. Saudara mau beli di toko damai, tidak ada damai. Namanya doang toko damai. Tapi dia tidak menjual damai. Jadi dari mana tadi dibilang damai itu didapat? Dalam Yesus. Setuju semuanya? Boleh bilang kiri kanan, hanya dalam Yesus ada damai. Yakin ya? Tidak dalam siapapun. Tidak dalam harta yang banyak, saudara. Tidak di dalam kecantikan yang luar biasa. Saya kan melihat tuh. Yang cantik dengan ganteng, ya menikah. Wah, hartanya luar biasa. Tiba-tiba harus berpisah karena penjara. Hah? Apakah satu di penjara, satu di luar bisa damai? Bisanya damai kalau dia bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan segalanya. Mau enggak tapi? Enggan toh. Masih menutupi, masih beralasan, mencari kesalahan orang lain. Itulah semak-semak duri. Batu-batu yang masih ada di dalam setiap hati manusia. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita akan dapat damai. Kalau kita mau membereskan dosa-dosa kita, hati kita damai, ya, sukacita, lalu di dalam segala hal menguntungkan. Saudara tidur nyenyak kalau damai, ya. Tidak ada ganjelan apapun. Malam tidur, walaupun masih ada masalah, tetap kita bilang, besok ketemu lagi ya masalah. Aku mau tidur dulu. Nah, masih bilang gitu, saudara. Saya udah praktekkan itu cukup lama, saudara. Jadi kita tidur nyenyak, nyaman. Ya walaupun seumur-umur ini pasti bangun-bangun. Tapi tidak karena masalah yang ada. Tapi kadang faktor lain, faktor faktor kamar mandi. Gitu loh. Ya, jadi masalah bilangin,
tunggu situ, besok kita urus lagi kamu. Amin, amin. Nah, pakai tip itu ya. See you tomorrow, itu ya Pak. Kerennya begitu. Jadi besok kita urusin lagi. Dan ketika kita tidur nyenyak, Tuhan memberkati waktu kita tidur. Kita bangun dengan segar, otak kita berjalan dengan baik, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Amin. Itu caranya. Sehingga hidup itu selalu damai sejahtera, sukacita, wajahmu berseri, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, sekaligus juga tidur yang baik membuat kita jadi sehat. Ya, ketika kita tidur dengan baik di jam yang pas kita tidur, karena sel-sel kita dipulihkan pada waktu kita tidur di jam 11 sampai pagi. Jadi kalau tidurnya sudah jam 3 atau jam 4, begadang dengan main kartu, bercanda, oplosan, tuh sekarang lagi banyak oplosan tuh. Tidak keumanan, kita tidur sudah jam 4 atau jam 5, waktu untuk pemulihan sel-sel kita itu dikelewat. Saudara. Walaupun kita tidur, beda ini dokter loh yang bilang bukan saya. Tapi saya sangat mempercayai itu. Karena firman Tuhan mengatakan pada waktu tidur engkau diberkati. Diberkati itu enggak duit turun dari surga. Tetapi itu tadi, kalau sel-sel kita dipulihkan, kita bangun, kita menjadi sehat. Kita menjadi cerdas. Kita tidak gampang uring-uringan, bekerja dengan baik. Akhirnya bos suka, gaji naik minimal. Jabatan naik. Itu loh. Ya, tapi kalau tidurnya jam 3, jam 4, jam 6 sudah harus bangun. Berpacu dengan kemacetan dunia ini. Sampai di kantor udah loyo. Kerja juga salah-salah, hitung. Karena kurang tidur. Apalagi pulang macet lagi. Aduh, di rumah sedikit masalah menjadi peperangan yang dahsyat. Mana berkat mau datang? Nggak mungkin. Amin. Nah, makanya pilihlah hidup dalam pertobatan yang sempurna. Lepaskan kedagingan. Ya. Jangan ogah, jangan enggan. Kalau ditegur Tuhan melalui siapapun, melalui masalah, melalui sakit penyakit, terima kasih Tuhan. Sehingga aku bisa berbalik kepadamu. Amin. Lalu yang kedua adalah satu bertobat, lalu kedua apa tadi? Terjadi pemulihan, ya. Ketika kita bertobat, hati kita bersih, itu pasti kita akan pulih. Hubungan-hubungan yang retak pulih. Dendam-dendam nggak ada lagi. Nah, ketika itu semua baik, damai, berkatnya turun. Berkatnya turun, ya. Dengan tidur baik, makan yang baik, semua baik, Tuhan membukakan keran berkat buat kita. Lalu yang ketiga, kita harus berjaga-jaga selalu. Ya, dengan berkat-berkat itu bisa menjerat kita untuk kita jatuh, saudara. Karena untuk kita menjadi kaya dan diberkati secara materi, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Karena seringkali orang lalu memandang berkatnya. Kalau pagi-pagi dulu mau nyembah, memuji Tuhan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dikumulinya? Mobil baru misalnya. Begitu bangun, waduh mobilku masih ada enggak ya? Cepet-cepet harus dipanasin, semalaman sudah dingin. Jadi enggak manasin dirinya dengan Tuhan, tapi manasin mobilnya. Punya rumah yang baru, bangun pagi-pagi bukan memuji Tuhan dulu, ngepel dulu saudara. Itu kira-kira, dan itu banyak sekali terjadi yang akhirnya itu menjerat kita, bukan menjadi bahagia, tetapi menjadi binasa. Karena mementingkan apa yang menjadi berkat kita. Akhirnya membinasakan kita. Minta kekuatan dari Tuhan. Ada ayatnya. Kita butuh kekuatan untuk menjadi kaya.
Jadi jangan minta-minta kaya buru-buru kalau kita belum siap. Amin. Pas-pasan aja enak saudara. Enggak deg-degan ya. Mau butuh ini ada, itu ada. Itulah kehidupan ini. Simple aja. Amin. Ayo. Semangat terus berjaga-jaga itu. Nyalakan terus api ya, menjadi terang. Api Roh Kudus harus terus menyala. Dimanapun berada kita rindu untuk menjadi berkat. Ya, untuk bicara tentang Tuhan. Yang kemarin juga diulang lagi Pak Niko sampaikan, declare and display. Declare itu menyatakan, memproklamirkan apa yang kita tahu tentang Tuhan. Tentang Yesus kita. Kalau tadi kita nyanyi, hanya di dalam Yesus ada damai. Kalau kita nyanyi begitu orang akan respons. Apa tuh Yesus? Nah kita cerita dong. Contohnya gitu ya. Ada masalah, enggak masalah, mukanya terus jam 3. Jam 3 senyum. Dia tanya, kamu kok kayaknya enak aja enggak punya masalah? Punya. Tapi aku punya jalan keluar. Aku punya pengharapan untuk pintu-pintu dibukakan. Nah disitulah kita declare. Kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang Yesus kita. Gak usah khotbah. Amin. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu displaynya adalah melalui kehidupan kita yang dia boleh lihat. Ketika mobil kesenggol, apa responsnya? Turun, ambil batu? Atau hanya melihat, oh puji Tuhan, cuman sedikit. Selalu untung kan ya. Orang Jawa selalu untung. Ya Mbak ya. Selalu untung saudara. Selalu katakan puji Tuhan, untung. Cacat, bocel, sedikit enggak sampai membuat kita celaka. Selalu bagian positif yang kita sampaikan. Jadi itu display, orang akan melihat kenyataan ada Yesus dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kekurangan yang sangat menekan kita. Tapi kita tetap bertahan. Untuk berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Apalagi pinjol. Ya, itu sudah paling buruk di dalam hidup ini. Mengharapkan pinjol. Tidak akan menolong kita saudara. Ya? Nah dengan demikian kita tuh harus punya pikiran bahwa kedagingan ini harus makin mati. Di bulan Desember tema kita adalah pikirkan perkara-perkara di atas. Yang rohani maksudnya. Daripada yang di bumi. Karena di bumi itu gegat dan ngengat menghabiskan. Apa saja tidak ada yang kekal di bumi ini. Ayatnya kita ulang, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ini yang kita harus bawahi saudara. Jadi satu kita itu ada dalam kemuliaan Tuhan. Dimuliakan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Nah itu sempurna, keselamatan yang sempurna adalah ketika kita mencapai kemuliaan Allah. Dimuliakan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak menganggap kita, tetapi Allah memuliakan kita. Dia yang meninggikan dan menaikkan kita semua. Seringkali orang tidak menganggap kita, menyepelekan saudara. Ya, karena kemiskinan atau karena ketidakmampuan, kebodohan. Bodoh bukan karena Tuhan menciptakan nggak ada yang bodoh, tapi karena tidak ada kesempatan untuk sekolah. Orang seringkali hanya memandang sebelah mata.
tetapi pada waktunya Tuhan akan meninggikan. Ketika kita memuliakan Dia, ya, hidup kita tersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui hidup kita. Amin. Setuju semuanya? Mau dimuliakan Tuhan? Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lebih daripada yang di bawah. Tentu kita masih hidup di bumi, masih mikirin. Ya, kalau berasnya habis, mesti mikirin untuk beli. Jangan berasnya habis tapi diem aja. Kecuali nggak punya uang sama sekali. Ya, kita diem aja berdoa, Tuhan bisa kirim beras. Bisa, tapi kalau kita ada uang, ya, ada toko yang buka, yang nggak bisa dong, kita hanya berdoa. Amin. Ya, berusaha, ora et labora, berdoa dan bekerja dan berdoa. Dua-duanya. Jangan dibalik-balik, jangan rohani. Ada uang, tidak mau ke dokter. Sakit makin lama makin parah. Nanti Tuhan sembuhkan katanya. Katanya siapa? Katanya diri ya sendiri. Antara dua, pelit atau males ke dokter. Ya, jangan pakai nama Tuhan sembarangan begitu. Kecuali Tuhan audible ngomong di kuping kita, kamu tidak usah ke dokter, aku akan sembuhkan kamu. Baru kita. Ada nggak suara seperti itu? Nggak ada kan? Perasaan kita. Sok-sok rohani. Akhirnya mati konyol saudara. Beneran itu ada. Bukan ngomong kosong. Tidak mau ke dokter. Ya, sampai akhirnya sudah sampai ke stadium 4. Baru mau ke dokter. Ya telat. Ya udah bertobat aja saya bilang. Waktunya sudah dekat. Gitu aja. Ya salah sendiri dong. Dari dulu kemana? Ada BPJS, tapi tidak dibayar. Padahal punya uang. Gitu. Ketika membutuhkan, menumpuk tagihannya. Salah siapa? Ya. Kadang-kali kita membuat kesalahan-kesalahan yang nyebelin. Bukan karena Tuhan tidak bisa menolong kita. Tapi itu karena hati kita sendiri keras, mau menuruti kemauan sendiri. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang baik buat kita. Jadi supaya kita tidak tergoncang, kita harus ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Karena di dunia ini semua akan tergoncang. Bumi, langit semua akan digoncangkan. Jangan kita lihat Ibrani 12, 27 sampai 29. Ibrani ya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia yaitu yang digoncangkan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati. Jangan sampai kita telat dan dihanguskan oleh api Allah. Kemurkaan Allah. Ya, jadi jangan berharap pada siapapun dan apapun ya karena semuanya itu bisa tergoncangkan. Hanya satu yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Mari kita lihat ayatnya Roma 14, 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Satu ya, bukan kita bicara tentang makan dan minum yang mewah yang membuat kita seperti di surga. Ya kan? Orang kalau pesta pora itu mabok-mabok, anggur, apa semua katanya seperti di surga.
Tapi nanti sadar lagi turun ke neraka. Karena penyakitan, ya toh, duitnya habis, semuanya berantakan, ribut, mabok itu bisa berantem, saudara. Bukan soal itu, singkirkan pikiran-pikiran tentang makanan dan minuman. Tetapi apa? Kerajaan Allah itu ialah soal kebenaran. Kebenaran yang oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Bukan kebenaran oleh dunia ini. Kalau kebenaran dunia ini kalau saudara dijahati, saudara harus apa? Bales. Itu menurut dunia. Sah-sah aja dong, saya bales dia. Karena dia juga gak hadir, dia jahat. Dan sebagainya. Jangan pernah kita mengajarkan anak-anak kecil kita, kalau kamu dipukul, balas pukul 2 kali. Itu akan terus masuk dalam hidupnya sampai dia besar. Jadi jago berantem, saudara. Tetapi kebenaran yang dari Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kasihi musuhmu. Nah lo, bisa enggak itu? Berat ya? Sudah pernah mengampuni musuh? Halo? Sudah, puji Tuhan. Tapi belum sempat ngangguk. Mikir-mikir dulu. Artinya mengampuni itu sampai tidak terasa lagi bahwa dia musuh. Pernah jadi musuh. Walaupun dia masih salah tingkah, saudara. Tapi kita pede aja. Tetap menyambut dia. Tetap menegur. Bahkan kalau punya permen ya kasih gitu kan. Ya, nanti itu yang akan meluluhkan hatinya. Katakan amin. Itu kebenaran yang oleh Roh Kudus. Ya, dan itu menimbulkan damai sejahtera dan sukacita yang tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi. Karena oleh Roh Kudus paling top sudah nggak ada lawannya lagi, sing ada lawan. Ya. Mau digoyahkan kayak apa? Enggak mempan. Karena kita berpegang kepada Roh Kudus. Nah makanya itu Roh Kudus yang ada dalam kita harus penuh, saudara. Tidak boleh susut. Ya, susut itu karena mungkin kita capek. Karena banyak berjuang sendiri itu tadi. Karena tidak mengampuni, ya. Karena mungkin ribut sama orang. Itu membuat Roh Kudus kurang, susut. Cepat-cepat kita menyembah Tuhan lagi. Dicas lagi ceritanya. Dan kita akan segar kembali, bersemangat kembali bersama Roh Kudusnya. Lupakan semua yang lalu, lupakan masalah-masalah. Beberapa saat lalu saya bilang jangan fokus kepada masalah. Tapi fokus kepada Allah kita. Pikirkan perkara yang di atas tadi itu, saudara. Ya. Jadi jangan berpegang kepada hukum dunia, tetapi hukumnya Allah. Barusan tadi malam saya dengar seorang hamba Tuhan bilang, jangan jadi Kristen oplosan. Nah, sekarang lagi musim oplosan dibongkar, saudara. Ternyata ada juga ya Kristen oplosan. Apa itu terjemahnya, saudara? Artinya oplosan itu apa sih? Dicampur, ya kan? Dioplos. Jadi iman kita itu jangan dioplos, jangan dicampur dengan hal-hal lain. Dengan iman-iman yang lain. Dalam tanda petik. Artinya kepercayaan-kepercayaan yang lain tadi itu tidak boleh lagi dipakai di dalam hidup kekristenan kita. Amin. Ada yang Kristen banget melayani Tuhan ya. Semangat tapi kok masih ngitung-ngitung hari ya. Masih percaya kepada perkataan dukun, orang pintar dan sebagainya. Nah, yang seperti ini tuh berbahaya sekali. Satu kali murka Tuhan datang, api menghanguskan. Ya, tidak ada untungnya kita mendua hati, saudara. Tapi biarlah kita fokus 100%. Jadi kalau
segala sesuatu itu dilakukan dengan 100%. Kalau saudara tukang parkir yang 100%. Yang benar-benar memarkirkan orang dengan baik. Jangan kalau yang kiperin ratusan itu merah-merah, kasih tempat yang terbaik. Itu ada banyak, saudara, kita juga pernah ngalami. Dia bilang, situ boleh ya bang? Enggak boleh. Begitu ada kibar-kibar gitu, oh ya boleh. Tidak murni. Ya, mari kita melakukan segala sesuatu. Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nolong orang 100%. Memberi 100%. Apalagi memberi berpuluhan. Ya, kemarin juga disinggung Pak Niko, tapi saya nggak mau singgung lagi. Saudara sudah ngerti lah. Mau namanya perpuluhan, persembahan sulung, apapun yang engkau beri untuk gereja ini. Itu memberi untuk Tuhan. Dan itu karena balasan kasih Tuhan atas kita. Gitu aja titik. Nggak usah repot. Memberi tulus. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya mau diapain tuh terserah. Ya, karena kalau kita tidak memberi, berkat itu dari siapa? Kalau sudah kayak orang di LA, mau kerja apa juga? Semuanya habis. Ya. Ucapkan syukur setiap saat untuk kita. Salah satu tips untuk kita menerima favornya Tuhan tadi, anugerah sesuatu yang spesial buat kita, itu lewat ucapan syukur kita. Apapun yang terjadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Siap hari ini? Apa itu? Mengucap syukur dalam segala hal. Ayatnya di mana? Tesalonika ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Nggak perlu dibuka ya, nanti buka sendiri di rumah. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuannya Tuhan. Serius ya, kita masuk dalam perjamuan kudus itu serius, saudara. Kuduskan hatimu, periksa dulu sama Tuhan. Roh Kudus, coba tilik hatiku, ingatkan apa yang masih kurang beres dalam hati saya. Tuhan bersihkan dulu sehingga kau dapat makna daripada roti dan anggur ini. Bukan sebagai jimat menyembuhkan sakit, no. Yang menyembuhkan sakit hanya kuasa Yesus. Tapi ini hanya simbol daripada kematian Yesus untuk menebus kita dan menyembuhkan setiap sakit kita. Ya, mari kita katakan menyenangkan-Mu Tuhan dalam lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
sembah Dia sekali lagi. Izinkan Roh Kudus menilik hati kita. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dalam karakter, dalam tindakan kita sehari-hari? Jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Bukakan Tuhan, bukakan apa yang masih tersembunyi. Adakah batu-batu di dalamnya? Adakah semak-semak di dalamnya? Tuhan Yesus Roh Kudus, tolong biar kami boleh bersama-sama mencabut, mengeluarkan semuanya itu. Biar Roh Tuhan terus bekerja, menumbuhkan benih-benih baru dalam hidup kami. Berkat-berkat baru, pemulihan yang baru di dalam Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara siapkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ada yang belum dapat boleh angkat tangan supaya dilayani. Sudah semua? Baik, kita angkat di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Berdoa, ucapan syukur. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan
pengorbanan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Hingga semua bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Termasuk sakit hati apapun bentuknya, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus akan menyembuhkan engkau, membebaskan engkau dari segala dosa-dosa lama. Percaya kepadanya sempurna, 100%. Jangan pakai embel-embel apapun. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan menyempurnakan kehidupanmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerahnya, favor-Nya penuh dalam setiap kehidupan saudara. Dan demikian juga berjanjilah untuk makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu.